Halo semuanya, kenalin nama aku Angga. Di sini aku mau menjelaskan atau mempresentasikan ide startup di bidang fashion yang aku beri nama Restyle. Jadi sebelum kita masuk ke Restyle ini, aku mau jelasin. Restyle itu adalah platform marketplace dan layanan upcycle digital pertama di Indonesia. Jadi di mana upcycle ini menghubungkan pemilik pakaian lama dengan jaringan penjahit lokal dan desainer upcycle untuk mengubah pakaian tak terpakai menjadi item fashion yang baru dan trendy. Target pengguna kita adalah kaum milenial, Gen Z tentunya, pemilik UMKM jahit dan eco-conscious shopper di mana Gen Z ini sadar lingkungan namun ingin tetap tampil modis dengan budget terbatas. Itu dari kacamata saya kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua, pemilik UMKM jahit, kita ingin namanya menjangkau juga UMKM jahit yang ada di sekitar kita. Di mana UMKM jahit ini membutuhkan akses pasar digital yang lebih luas, sehingga tidak hanya di ranah itu saja. Dan eco-conscious itu mencari alternatif fashion yang berkelanjutan. Nah, masalah utamanya apa sih di Restyle ID ini? Ada satu fakta, setiap tahun Indonesia menghasilkan jutaan ton limbah tekstil. Konsumen memiliki lemari penuh pakaian yang tidak terpakai karena ukuran tidak pas, model ketinggalan zaman, atau kerusakan minor seperti kain robek, kancing lepas, dan lain-lain. Nah, poinnya di sini, membeli baju sustainable itu mahal, dan membuang pakaian lama itu merusak lingkungan tentunya. Solusi dan value proposition yang saya tawarkan, yang pertama kita membuat namanya digital wardrobe. Kita memberikan fitur AI untuk mendigitalkan isi lemari dan memberikan rekomendasi styling atau upcycling. Lalu yang kedua, jasa upcycle. Menghubungkan user dengan penjahit lokal untuk permak atau redesign pakaian lama menjadi pakaian baru. Yang ketiga, marketplace, di mana jual beli pakaian itu nantinya kita akan menjual pakaian yang berkualitas yang telah dikurasi dan dibersihkan, jadi higienis juga. Walaupun bekas, kita pastikan pakaian yang kita jual adalah pakaian yang layak pakai dan bersih. Nah, kita masuk ke design thinking, tahap awalnya. Empathize-nya. Kita kasih contoh Sinta mahasiswa atau mahasiswi 21 tahun. Ini adalah target pasar kita. Insight-nya, Sinta merasa bersalah membeli fast fashion, tapi baju sustainable brand terlalu mahal, sekitar lebih dari 300 ribuan. Dia punya banyak baju bagus yang kekecilan, tapi sayang dibuang. Nah, ini target pasar kita. DeFi-nya, problem statement-nya. Bagaimana kita bisa membuat fashion berkelanjutan menjadi terjangkau dan mudah diakses sambil memberdayakan penjahit lokal untuk mengurangi limbah tekstil. Fokus kita ke situ. Lalu kita masuk ke pengembangannya. Idenya, kita di platform menambahkan one-stop repair, fitur matchmaker antara baju rusak dengan spesialis upcycle, di mana nantinya ketika kita membutuhkan upcycle atau tenaga penjahit untuk mempermak baju lama, kita masukkan ke fitur matchmaker. Lalu yang kedua, kita membuat prototipe-nya, wireframe-nya, aplikasi mobile dengan fitur utama upload foto, pilih model upcycle, dan cat penjahitnya. Lalu, terakhir kita tes, uji coba ke 50 mahasiswa atau mahasiswi. Feedback-nya kita perlu estimasi harga di awal sebelum cat penjahitnya. Lalu, strategi atau potensi startup-nya seperti apa? Kita inovasi prosesnya. Kita mendigitalisasi jasa penjahit konvensional yang sebelumnya offline menjadi on-demand service. Lalu kita mengklasifikasi, mengubah perilaku beli baru menjadi perbaiki dan modifikasi.
Lalu potensinya itu menjadi scalability-nya berkembang. Model bisnis platform ini kita buat tanpa inventory, jadi memungkinkan ekspansi cepat ke berbagai kota. Nah, ini strategi pemasarannya. Kita manfaatkan platform-platform yang sudah ada, TikTok dan Instagram. Di TikTok, kita bisa campaign menggunakan hashtag Crystal Challenge, lalu membuat video transformasi before after, karena kebanyakan yang kita lihat di dunia sekarang ini, di tren digital sekarang ini, tren before after ini sangat banyak ditonton oleh kaum-kaum milenial atau Gen Z. Dari baju lama menjadi baju baru. Tentunya idenya itu. Lalu aplikasi Instagram. Kita mungkin kolaborasi dengan micro-influencer fashion untuk review kualitas jahitan mitra. Fokus kita kepada sustainable living-nya, thrifting, dan fashion-nya. Lalu kita masuk ke marketing, funnel, dan KPI. Tahapannya, yang pertama kita awareness. Aktivitasnya ngapain aja sih? Kita buat konten yang viral. Lalu indikator keberhasilannya, kita capai 100.000 view per bulan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tahap yang kedua adalah consideration. Kita mencari kunjungan profil atau kunjungan ke website kita. Kita targetkan 5.000 kunjungan profil per bulan. Di dunia digital ini sebenarnya sangat mampu ketika kita mampu memasarkan dengan baik. Conversation yang ketiga. Kita lihat aplikasi kita banyak gak yang download download aplikasi kita dan order dari kita. Target awal kita indikatornya 500 transaksi pertama. Lalu yang tahap terakhir adalah loyalty. Aktivitasnya kita mencari review dan repeat order. Mungkin indikator keberhasilan kita rating 4,8 dari 5 dari aplikasi ataupun yang lain yang kita buat. Nah, kita masuk ke struktur organisasi tim. Kita membuat tiga struktur organisasi. Yang pertama ada CEO-nya, di mana CEO ini membentuk strategi bisnisnya, kemitraan investornya, dan manajemen umumnya. Lalu yang kedua adalah CTO-nya, hackernya atau developernya. Dia mengembangkan aplikasi, AI integration-nya, dan maintenance servernya. Lalu yang ketiga adalah CMO-nya, adalah creative lead-nya, di mana creative lead nantinya membranding konten media sosial dan user acquisition-nya. Nah, kita masuk ke target bisnisnya 3-6 bulan. Target kita 100.000 pengguna aktif atau 1.000 pengguna aktif di 3-6 bulan. Sangat make sense ketika pemasaran kita sesuai dengan target kita. Lalu 50 mitra penjahit yang terverifikasi dan terlatih yang ada di sekitar kita. Lalu 50 juta revenue. Mungkin terlalu banyak, tapi ini hanya kita optimis bisa, dimana GMV-nya estimasinya gross merchandise value-nya itu 50 lebih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau kritik bisa sampaikan di kolom komentar. Thank you.